Berdoa. Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Ilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Roni Worang dari Manado, dengan topik eksposisi kejadian 19. Baik, untuk hambanya, Pastor Roni Worang, waktu saya serahkan, silakan Pastor. Oke, puji Tuhan, Shalom teman-teman semua yang diberkati Tuhan. Saya pertama-tama mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita masih boleh berjumpa kembali dalam satu kegiatan yang boleh dikatakan rutin hampir setiap malam. Kalau tidak salah Ya, cuma hari amin. Minggu malam saja yang tidak ada ya. Iya, Eh, eh. Baik. Kalau oke. Eh, Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih boleh berjumpa kembali. Mohon maaf oleh karena begitu banyaknya agenda-agenda saya. Sebenarnya saya seperti Pak Wilson. Walaupun pastor tapi tidak memegang satu penggembalaan satu jemaat lokal tertentu. Saya di gereja lokal saya hanya sebagai head of department daripada gereja IFJF yang ada di Manado. Jadi bukan senior pastor, tapi hanya merupakan anggota daripada tim penggembalaan IFJF Manado. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu teman-teman bertanya, kalau begitu Pastor Roni itu kegiatannya apa? Saya beberapa tahun ini seringkali menyebut saya ini sebagai pastor di bidang UKM, oleh karena sudah sekitar 2 tahun ini saya berkecimpung dalam pelayanan untuk eh, membantu teman-teman UKM dalam banyak hal, bukan dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, tetapi lebih banyak kepada membantu mereka mendapatkan ide-ide, gagasan-gagasan baru, bagaimana mereka boleh meningkatkan produktivitas, sampai kepada pengurusan-pengurusan izin. Bahkan kami siap membantu para UKM yang ada di Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya untuk siap go export, ya, siap go export dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan. Bukan cuma itu, kami juga membentuk sebuah perusahaan terbatas khusus untuk membantu para UKM ini, dan kami membantunya dalam 2 hal untuk untuk sampai dengan hari ini, yaitu yang pertama membantu dalam hal pelatihan-pelatihan, dan yang kedua membantu dalam hal pengadaan kemasan-kemasan yang berkualitas ekspor. Itu yang menyebabkan saya harus berkantor secara rutin hampir setiap hari. Dan selain itu, Tuhan juga mempercayakan saya untuk mengajar baik di sekolah teologi, dan saat ini saya terdaftar sebagai salah satu atau pangkalan data dosen saya ada di Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa, Manado, di bawah pimpinan dari Bapak Pendeta Dr. Stephen Palilingan. Dan selain daripada itu, saya juga membantu mengajar di STT Bahtera Josias yang ada di Langwan. Itu kampungnya Pendeta Wilson. Ya, tepatnya itu di Karondoran. Kalau Pendeta Wilson dari mana? Langwan mana ini? Pangkei dari mana ini? Karondoran juga atau Amongena? Tumaratas. Oh, Tumaratas. Kita Papi besar di sana. Lo dinas apa dulu? Kita Papinya? Papi besar di sana tapi cuma sampai SMP. Dari SD sampai SMP. Tapi papi saya itu coba, kalau Pendeta Wilson sempat pulang ke kampung ke Tumaratas, cari tahu Jo, orang yang kerja di kantor pos, so itu tapi papi. Oh, ya Maros juga kan cukup banyak Iya orang. betul,
betul. Ini pakai G di belakang. Iya, tahu. Pakai G di belakang. Orang Tonsea Betul. itu. Tidak. Orang dari Kakas justru. Oh, Kakak. Ya, Tapi yang papi dari banyak juga Kakas, di tapi Tonsea juga besarnya, banyak. ya, tapi besarnya di Tumaratas. Itu. Ah, ah. Iya, nggak jauh-jauh Oke. ya. Iya, Jadi lebih ke pelayanan kontekstual ya, Pastore. betul, betul. Ya, Dan Mas. selain itu saya juga mengajar di Unsrat Universitas Samratulangi, khususnya untuk FISIP, Oh, ilmu pro, politik ya. ilmu politik, tapi di program studinya justru administrasi bisnis. Oh, ya nyambung. Dulu tuh. Iya, iya, Sekarang iya. semua Lalu spesifikasi semua. betul, betul. Lalu tahun ini saya mendapatkan anugerah spesial untuk menjadi staf pengajar di Kampus Merdeka. Itu Kampus Merdeka itu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Iya, Programnya Pak Nadiem Makarim khusus iya, untuk iya, iya, kampus-kampus yang iya, sudah menerapkan secara 100% kurikulum Merdeka. iya, 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 iya. Jadi di bawah saya ada 25 orang mahasiswa dan Hmm. justru tidak ada yang dari Manado di kelas saya. Oh iya, Ya, yang ada dari Jakarta, dari Universitas Budi Luhur, iya, iya, juga ada di Tangerang, ada di Semarang, ada di Jogja dan di Malang. Salah satu uh, perguruan tinggi yang saya kenal itu Universitas Budi Luhur, iya, Universitas Diponegoro Semarang, dan juga IPB Bogor. Bogor. Ya, itu mahasiswa saya. Jadi sekali lagi saya bukan cuma berkecimpung di sekolah-sekolah teologi, tetapi atas anugerah Tuhan semuanya saya bisa mengajar di perguruan tinggi umum Iya, Unsrat, Universitas Samratulangi, Manado, dan juga Kampus Merdeka. Nah, itu sebabnya sebentar, maaf saya tidak ikut sesi yang kedua, bahkan selesai khotbah mungkin saya langsung pamit, karena akan mempersiapkan materi, karena besok pagi jam 7:30 WIB, saya sudah harus masuk di kelas Kampus Merdeka. Gelar-gelar akademik dan gelar profesi, CSO itu Certified Sales Operation, lalu CNLP itu Certified Neuro Linguistic Programming, dan CLCP itu Certified of Life Coach Practitioner. Itu gelar-gelar yang menunjukkan kompetensi. Karena sekarang untuk menjadi motivator tanpa kompetensi itu biasanya ditolak. Kecuali Anda punya kredibilitas yang lain, ya mungkin Anda bisa menjual untuk menjadi motivator. Oke, kita kembali pada karya keselamatan kekal Allah. Nah, banyak di antara kita membaca Kejadian 19, maka yang muncul dalam pengertian kita, oh ini peristiwa Sodom dan Gomora. Ini pasti ada hubungannya dengan pasal-pasal Alkitab yang menentang yang namanya LGBT, khususnya homoseksual. Walaupun ada beberapa penafsiran yang berupaya untuk mengcounter hal itu, tetapi saya tidak mau ikut-ikutan dalam mempermasalahkan hal itu karena bukan bidang disiplin ilmu saya untuk mempertentangkan kedua hal tersebut. Ya, bukan disiplin ilmu saya. Biarkan teman-teman saya, karena saya tahu di sini ada banyak hamba Tuhan, mungkin ada di antara Anda yang latar belakang keilmuan teologinya ada di Perjanjian Lama, mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, karena saya ditugaskan untuk eksegesis Kejadian 19, waktu lalu saya sudah mengatakan kepada Ibu Ayu bahwa kalau dalam Perjanjian Lama saya nyerah, tetapi khusus ketika Ibu memberikan Kejadian 19 ini saya terima. Oleh karena apa? Oleh karena pada waktu kuliah dulu angka tentatuk saya itu lumayan bagus. Makanya saya oke deh, kalau Kejadian 19 lumayan, amunisinya masih banyak.
Kalau dibandingkan dengan masuk berapa Ibu Ayu waktu lalu itu Ibu Ayu berikan untuk saya, tapi saya bilang, aduh kalau untuk ini saya nyerah. Boleh nggak topik sendiri? Iya, oke. Nah, karena itu mari kita mata dan hati kita tertuju pada firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 19, maka kita boleh lihat bahwa Kejadian 19 ini merupakan satu pasal yang unik dari kitab Kejadian. Nah, Kejadian 19 sendiri adalah bagian dari yang namanya hagiograf. Ya, hagiograf itu untuk orang-orang yang belajar sastra atau yang khususnya yang mempelajari literatur-literatur itu tahu bahwa hagiograf itu merupakan catatan-catatan yang isinya itu berbicara lebih banyak tentang hukum. Nah, itu sebabnya kalau Anda membaca kitab Kejadian, banyak sekali aturan-aturan dan Anda perhatikan bahwa aturan-aturan yang dibuat di dalam atau yang dicatat di dalam narasi kitab Kejadian itu memang belum bersifat baku. Oleh karena kenapa belum bersifat baku? Ya kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian jumlah manusia di muka bumi ini masih sedikit. Apalagi kalau berbicara tentang suku-suku bangsa, masih sangat sedikit. Apalagi kalau kita berbicara tentang negara-negara di dunia. Mungkin saja sudah ada negara, walaupun kita tahu bahwa negara di sini bukan pengertian negara seperti pada zaman kita sekarang, tapi mungkin negara kota lebih banyak seperti itu. Jadi, saya ulang bahwa ini adalah hagiograf, khususnya hagiograf dari kitab Pentatuk. Nah, untuk teman-teman yang tidak belajar teologi, apa itu Pentatuk? Pentatuk itu sebenarnya adalah 5 kitab Musa, 5 kitab hukum yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab Musa, itu disebut kitab Pentatuk. Nah, terserah Anda mau pakai level bagaimana, pelafalan yang bagaimana, yang penting Anda ngerti. Makanya saya taruh di sini tulisannya, spellnya. Dalam hal ini, saya katakan tadi, belum ada hukum baku yang bersifat universal. Termasuk Taurat, belum ada pada waktu itu. Pada waktu Kejadian 19 ini, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Kejadian 19 ini, hukum Taurat secara universal belum berlaku. Karena apa? Karena yang berlaku itu masih hukum-hukum Tuhan yang Tuhan Allah berikan secara lisan kepada beberapa orang pilihan. Dan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya kepada anak cucu mereka juga melalui tradisi lisan lebih banyak. Karena Anda perhatikan dari zaman Abraham sampai Musa itu ada berapa generasi. Nah, bagaimana ceritanya? Karena Kejadian 19 ini ada pada catatan-catatan dalam riwayat kehidupan Abraham juga. 1 tahun ya, apa yang diceritakan dalam Kejadian 19 ini 1 tahun dengan masa hidup Abraham. Khusus dalam Kejadian 19, Kejadian 19 ini menceritakan ketegasan Tuhan Allah atas dosa Sodom dan Gomora, sekaligus kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ya, ada 2 sisi. Yang pertama, ketegasan Tuhan Allah atas dosa Sodom dan Gomora. Saya membaca di 2 buku tafsir mengatakan bahwa Kejadian 19 ini begitu jemaat membuka atau hamba-hamba Tuhan membuka Kejadian 19, langsung ingat, oh Sodom dan Gomora pasti dosa homoseksual. Nah, ini menarik. Walaupun dalam tafsiran itu
ingin membela diri bahwa itu katanya tidak langsung secara otomatis berbicara tentang homoseksual. Karena kata dipakai, ya, itu di ayat berapa ya yang ada dipakai? Saya coba perhatikan. Oke, ada dalam ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Nah, ayat 5 dalam Kejadian 19. Anda perhatikan kata pakai ini lalu ada konotasi bahwa berarti ini kegiatan homoseksual. Karena 2 orang tamu dari Lot ini adalah laki-laki. Nah, dalam tafsiran itu agak sedikit mengcounter dengan memakai kata pakai di situ katanya bisa dalam arti ya berkenalan. Berkenalan. Saya kurang tahu apakah ini tafsiran yang saya baca ini tafsiran yang memihak kepada LGBT atau bagaimana, karena Anda atau teman-teman, khususnya teman-teman pendeta yang punya wawasan luas, Anda bisa ikut menjelaskan kepada saya bahwa di luaran sana itu ada juga Alkitab LGBT. Saya sendiri belum pegang, jangankan pegang, melihatnya pun belum pernah. Tapi saya dengar-dengar ada Alkitab LGBT. Bagi saya logis saja, karena saya pernah diperlihatkan oleh dosen saya Alkitab versi feminisme. Oke. Saya yakin LGBT orang banyak duit, jadi mereka juga sudah pasti punya Alkitab tersendiri. Oke, tapi anyway, apapun penafsiran Anda, apakah Anda akan setuju dengan menyatakan bahwa dosa Sodom dan Gomora itu adalah homoseksual atau tidak, whatever. Karena yang menjadi penekanan kita itu adalah ketegasan Tuhan Allah atas dosa Sodom dan Gomora. Tapi sekaligus kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ya, ini kita boleh lihat ini dalam dapat narasi Kejadian 19. Ini narasi dalam Kejadian 19. Nah, mari kita baca. Saya tidak akan membaca satu pasal oleh karena saya juga agak tergesa-gesa malam hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Maka saya cukup membaca ayat 17 sampai 21 dari Kejadian 19. Saya sudah menyiapkan di screen sehingga kita boleh baca ayat-ayat ini. Ya, 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, maksudnya ini malaikat ini, ya, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke gunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Dari Oh ya, ayat masih ini baru 3 ayat, masih ada 2 ayat lagi, ayat yang ke-20 dan 21. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Nah, perhatikan kata malaikat itu. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni
kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Nah, mari kita perhatikan di sini. Nah, mari kita perhatikan di sini. Hal yang pertama yang saya ingin tekankan dari ayat 5 ayat yang saya sudah bacakan, maka jelaslah bahwa sebenarnya ini kunjungannya ini bukan malaikat murni. Ya, ini bukan malaikat murni. Walaupun wujud yang terlihat oleh Lot dan orang-orang Sodom dan Gomora itu wujud malaikat. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 21, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Ya, kutunggang balikan. Artinya ya, aku menunggang balikan. Nah, maka di sini kita boleh tahu bahwa malaikat yang datang itu pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Yang di dalam terminologi teologi, dalam istilah orang-orang yang belajar teologi, ini disebut dengan teofani. Malaikat itu merupakan teofani atau wujud atau perwujudan Allah dalam bentuk malaikat. Teofani itu sebenarnya wujud Allah yang atau kehadiran Allah yang berwujud, bisa malaikat, bisa juga seorang manusia, atau kalau kita perhatikan pada zaman Perjanjian Lama, pada masa Biliam, maka wujudnya itu adalah keledai. Itu semua teofani. Walaupun biasanya teofani ini wujud Allah berbentuk lain, berwujud lain, tetapi biasanya masih dalam bentuk wujud manusia atau malaikat. Nah, apa yang menarik daripada bagian ini? Kita boleh perhatikan bahwa sebenarnya yang menjadi titik berat di sini adalah bagaimana Allah bertindak tegas terhadap Sodom dan Gomora, dan bagaimana tindakan Allah yang menyelamatkan. Dan Anda perhatikan bahwa sebenarnya tindakan Allah yang menyelamatkan Lot itu sebenarnya adalah perjanjian kekal yang beberapa waktu sebelumnya sudah disampaikan Allah kepada Abraham. Kalau kita hanya berhenti sampai dengan pasal 19, maka kelihatannya tidak ada sangkut pautnya dengan Abraham. Tetapi kalau kita melihat penjelasan dalam pasal 18, maka kita akan lihat, wah ternyata memang ini merupakan jawaban doa dari seorang Abraham untuk supaya Allah mau menyelamatkan Sodom dan Gomora. Nah, mari kita lihat. Ada beberapa kesan orang Sodom dan Gomora. Itu kalau kita mau lihat, jangan hanya berhenti di pasal 19 pembacaan kita, tetapi kita mundur satu pasal. Sebenarnya tidak satu pasal, kita hanya mundur satu perikop. Yaitu pada Kejadian 18, dimulai ayat 16 sampai ayat 23. Di sana dikatakan, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah dua malaikat yang menampakkan diri juga kepada Abraham beberapa saat sebelum peristiwa kunjungan para malaikat itu ke Sodom dan Gomora. Nah, apakah malaikat yang sama yang datang? Saya belum melakukan penelitian yang sedalam-dalamnya. Mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini boleh bantu saya, atau mungkin boleh koreksi saya. Tetapi dugaan saya, kuat dugaan saya adalah orang yang sama. Tetapi yang paling pokok adalah apakah malaikatnya sama atau berbeda, tetapi wujudnya adalah teofani. Nah, pikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?
bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia, perhatikan di sini baik-baik, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, dari ayat ini maka jelaslah apa yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa kunjungan malaikat kepada Sodom dan Gomora, lebih khusus kunjungan dan kesediaan kedua malaikat itu untuk bermalam di rumah Lot, itu masih ada rangkaian dengan apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada Abraham. Kita lanjut di dalam Kejadian 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Maaf, kalau malam hari ini saya tidak menampilkan peta Sodom dan Gomora. Mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada dalam Zoom meeting ini boleh bantu saya nanti. Atau mungkin nanti Pendeta Herman akan melanjutkan. Atau bagaimana ya, saya lihat dulu pasal 20. Oh, masih ada hubungan. Ya, mungkin Pendeta Herman yang akan menyampaikan firman Tuhan besok bisa melanjutkan dengan memberikan peta. Terserahlah, bergantung iluminasi Tuhan kepada Anda. Oke, saya lanjut pembacaan ini. Saya ulang pada ayat yang ke-20 dari Kejadian 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, mungkin teman yang sudah mendahului dengan Kejadian 18 hari kemarin mungkin bisa atau sudah menampilkan peta Sodom dan Gomora. 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ya, jadi sekali lagi dari ayat-ayat ini kita boleh tahu bahwa malaikat itu adalah Teofani. Oke, lanjut ya, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika
aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan membuat demikian karena yang 40 itu. Kata Abraham lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, ini latar belakang waktu kita memasuki Keluaran 19. Nah, dari ini kita boleh melihat bahwa yang pertama, kebiasaan orang Sodom dan Gomora itu dosanya dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 20 banyak dan sudah terkenal berat. Sudah terkenal berat. Orang sudah mengeluh, di mana-mana orang mengeluh tentang dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Ya, di Manado ada dulu sampai dengan tahun 2000-an awal itu ada satu lingkungan di daerah Manado yang terkenal serem karena dosanya, terutama perbuatan-perbuatan kriminalnya. Itu mengambil konon katanya mengambil satu daerah di Amerika yang punya kemiripan yang sama, yaitu Texas. Sehingga orang menamai itu tempat itu Kampung Texas di Kota Manado, di pusat Kota Manado di Zero Point sana. Kampung Texas. Tapi sekarang Kampung Texas itu sudah rata dengan tanah, bahkan di sana ada gedung yang dibangun oleh wali kota lama, gedung serbaguna untuk semua agama ada di sana, di Kampung Texas. Ya, Pendeta Wilson mungkin masih ingat Kampung Texas karena cukup lama di Manado, ya, dibesarkan di kota Manado walaupun dari Langoan. Nah, mungkin Sodom dan Gomora itu kalau pada zaman sekarang itu mungkin sama dengan Kampung Texas di Manado pada waktu awal tahun 2000-an. Tempat yang memang sudah dikenal banyak dosanya, bahkan berat dosanya. Yang kedua, begitu beratnya dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora, sampai-sampai Tuhan Allah bertindak tegas. Tuhan Allah pengen turun langsung menyaksikan kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora. Tapi ya Tuhan Allah tidak bisa mengingkari salah satu sifatnya, yaitu kudus. Maka pada waktu kunjungannya dia memakai yang namanya yang saya sudah sebut berkali-kali malam ini, yaitu teofani. Allah mengunjungi, ngecek kebenaran kota Sodom dan Gomora, apakah memang dosanya sudah separah seperti yang dilaporkan atau tidak. Dan ternyata memang benar. Nah, akibatnya apa? Abraham turun tangan. Abraham coba melakukan negosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan. Itu tercatat dalam ayat 23 sampai 33 yang saya coba bacakan dengan perbedaan intonasi. Ya, dan juga mungkin kalau Anda perhatikan di layar Zoom Anda, saya ada sedikit memberikan mimik atau ekspresi wajah. Gestur saya agak berubah
ketika membacakan negosiasi Abraham terhadap Tuhan. Karena melihat dosa dari Sodom dan Gomora. Nah, saya tahu, saya sangat yakin secara pasti penyebab Abraham melakukan negosiasi itu bukan karena kepentingannya, tetapi dia ingat bahwa ada satu ponakannya beserta dengan keluarga dan hamba-hamba atau orang-orang yang bekerja kepada ponakannya, yaitu Lot, ponakan yang sangat dia kasihi. Nah, itu sebabnya lalu kemudian Abraham melakukan tawar-menawar, tetapi tidak langsung to the point kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan Lot lah. Tidak. Tetapi dia coba tawar-menawar, seandainya di kota itu ada 50 orang yang ternyata benar, apa tindakan Tuhan? Masih mau bumi hanguskan Sodom dan Gomora? Tapi ternyata Tuhan menjawab, oh tidak, kalau ada 50 orang benar. Abraham tawar lagi, oke kurang 5 lah. Orang benarnya 5 orang lah dipanggil Tuhan kembali ke surga. Jadi masih ada 45 orang. Bagaimana kalau 45 orang? Tuhan bilang juga, oke. Karena ada 45 orang itu saya membatalkan hukuman. Coba Anda bayangkan, ini karya keselamatan Allah yang kekal ini. Ya, Allah tidak bisa mengkirinya bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Walaupun dia tegas terhadap dosa, tetapi pada sisi lain dia Allah yang mengasihi. Makanya walaupun tinggal ada 45 orang penduduk Sodom dan Gomora yang benar di hadapan Tuhan, Sodom dan Gomora selamat. Nggak akan dapat musibah. Abraham tawar lagi, oke 40. Oke 40 orang itu pun saya tidak akan lenyapkan kota Sodom dan Gomora. Oke, mohon izin lagi Tuhan. Kalau seandainya 25, oke, silakan. 25 orang itu juga ada di kota itu. Saya tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Naik banding lagi si Abraham. Bagaimana kalau 20? 20 itu juga kalau ada orang 20 orang itu, orang benar itu nggak akan dibinasakan. Tetapi ternyata yang hidup benar di hadapan Tuhan itu hanya Lot sekeluarga. Walaupun coba kita lihat di dalam pembacaan kita, sebenarnya waktu rakyat Sodom dan Gomora ingin memakai malaikat Tuhan pada waktu itu karena dianggap laki-laki, maka apa yang dilakukan oleh Lot? Dia negosiasi kepada orang-orang Sodom dan Gomora yang sudah ngamuk-ngamuk di depan pintu. Sudah ketuk-ketuk pintu. Buka, Lot, buka. Mana yang 2 orang tadi itu? Kami mau pakai. Nah, Lot sadar. Lot patuh terhadap hukum. Bagaimana menerima tamu. Dia coba melindungi tamunya. Janganlah begitu. Janganlah kamu pakai 2 orang itu. Di rumah saya ada 2 anak gadis yang masih perawan, belum disentuh laki-laki. Pakailah mereka. Ya, dari hal ini kita boleh lihat bahwa sebenarnya Lot juga kalau kita ukur dengan ukuran kita sekarang, tidaklah juga orang yang betul-betul benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak. Tapi itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu berdasarkan kasihnya, bukan berdasarkan perbuatan manusia. Makanya di dalam perjanjian baru, khususnya catatan Rasul Paulus dalam jemaat Efesus, itu dikatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena perbuatan Anda benar, tetapi karena kasih karunia Allah, anugerah Allah bagi manusia. Dan itu berlaku kekal. Kita perhatikan Sodom dan Gomora. Ya, kita perhatikan Sodom dan Gomora. Allah tetap mau menyelamatkan walaupun cuma ada Lot, dan Lot dengan keterbatasannya sebagai manusia. Dia coba hidup kudus tapi dia masih terbatas. Oke, demi melindungi tamu-tamu saya, silakan kamu pakai anak-anak gadisku.
Mereka belum disentuh laki-laki loh. Masih perawan asli. Bukan perawan asli, perawan ting-ting mungkin. Ya. Nah, tapi perhatikan. Maka kita coba akan memperhatikan di sini. Kasih Allah yang menyelamatkan dalam hal bertindak atas Sodom dan Gomora. Anda perhatikan di sini. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melanggar statementnya. Ketika negosiasi dengan Abraham, dia berkata, oke, kalau ada 20 orang, saya selamatkan. Tapi ternyata tidak demikian. Kalau kita perhatikan pembacaan kita di dalam Kejadian 19, pada ayat yang keberapa itu ya? Oke, pada ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Anda perhatikan. Allah tidak mengingkari janjinya. Ketika Abraham lobby, ya, ketika Abraham negosiasi untuk tolonglah, kalau ada 20 orang, janganlah musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Allah melihat tidak ada. Tidak ada. Makanya untuk mengetes apakah pengamatan Tuhan Allah itu cukup cermat, maka Tuhan Allah melalui Teofani bertanya, melalui malaikat tadi, bertanya kepada Lot, siapa kaummu yang ada di sini lagi? Atau kalau bukan kaum, siapa menantumu? Atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan? Tapi sekali lagi, ternyata Lot ini hanya punya 2 orang anak gadis yang belum punya suami. Ya, dan lebih menariknya karena apa? Di dalam ayat 14, Lot coba untuk mempengaruhi pacar-pacar anaknya untuk bisa ikut diselamatkan. Ya, mungkin ini salah satu bentuk penginjilan dalam perjanjian lama, dalam arti umum ya, dalam arti umum. Walaupun mungkin beberapa teman-teman uh, hamba Tuhan kurang setuju kalau pakai istilah penginjilan, tapi anyway, bukan itu maksud saya. Tapi Anda perhatikan, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, dengan pacar-pacar anak gadisnya, untuk coba ikut. Kalau kita perhatikan ayat 18 bagian akhir, tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi mereka bodoh amat. Mereka tidur kembali. Mereka cuek dengan hal itu. Sehingga Anda perhatikan, memang betul. Tuhan Allah sudah mengecek Sodom dan Gomora itu tidak ada 20 orang di dalamnya yang hidup benar. Cuma ada pada keluarga Lot. Dan itu pun sebenarnya kasih karunia Allah masih dinyatakan. Lot, coba kamu ingat-ingat lagi, ada kaummu di sini atau tidak? Kalau tidak ada kaummu di sini, ada enggak menantu-menantumu atau anak-anakmu atau keluarga siapa saja yang engkau kasihi? Ayo ikut kamu supaya mereka jangan binasa. Ya, coba. Di sini sebenarnya kasih dan keadilan Allah itu tetap berjalan seimbang. Ya, tetap berjalan seimbang. Keadilan Allah menyebabkan dia anti dengan dosa, dia memusuhi dosa, dia memusuhi orang-orang yang berdosa. Tetapi pada sisi lain, kasihnya juga ada. Dia ingin supaya semua orang juga diselamatkan. Tapi ya sekali lagi, respon manusia yang kadang-kadang memandang enteng akan kasih karunia Allah itu. Sampai akhirnya, inilah yang terjadi. Bahkan ketika Lot beserta dengan keluarganya sudah lari meninggalkan Sodom dan Gomora, masih ada satu kejadian. Karena apa? Karena
Di situ Tuhan memberitakan mereka, kalau lari, lari pandang ke depan, jangan pandang ke belakang. Memang ketika saya dari usia sekolah minggu, sudah ada tafsiran-tafsiran yang saya dengar bahwa ya istri Lot itu berbalik ke belakang itu oleh karena mungkin dia masih teringat dengan hartanya. Whatever, apapun alasannya dia berbalik ke belakang, tapi yang menyebabkan dia menjadi tiang garam itu bukan karena uh, ya saya lebih setuju kalau kita kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab sampaikan. Ya karena dia berpaling ke belakang. Kenapa berbaling ke belakang saja mendatangkan hukuman? Karena memang itu syaratnya. Syarat yang mau diselamatkan, oke, jangan berpaling ke belakang. Nah, istri Lot berpaling ke belakang. Jadilah hukuman Tuhan juga berlaku atas dia. Tapi Anda perhatikan ya, Anda perhatikan. Kasih karunia Allah itu memang betul-betul dapat ditawar kok. Dapat kita negosiasi. Sebenarnya kehendak Tuhan, Lot itu lari jauh-jauh beserta dengan keluarganya. Lari jauh-jauh. Tetapi Lot masih berpikiran manusia. Kekuatan saya nggak sampai dengan kota yang engkau mau, yang engkau tuju. Kekuatan saya dengan keluarga nggak bisa sampai ke sana. Bukan kemampuan yang nggak sampai, tetapi mungkin kecepatan bergeraknya itu akan didahului oleh bencana yang ada di kota Sodom dan Gomora. Sampai Lot negosiasi lagi dengan Tuhan. Bagaimana kalau kota ini yang dekat? Bagaimana kalau dekat kota ini? Dan Anda perhatikan, Allah itu konsisten dengan perkataannya. Khususnya kepada Abraham. Oke, oke Lot, karena kau minta dan kau nanti akan menjadi orang benar di kota itu, maka kota itu tidak akan kutunggang balikan. Ya, Anda perhatikan. Sebenarnya di mana saja ada orang benar itu seharusnya membawa pengaruh dan pengaruh itu akan menyelamatkan kota di mana dia berada, termasuk komunitas di mana dia berada. Jadi, kalau Anda adalah orang benar, maka sebenarnya Anda yang harus keluar dari gereja, jadi berkat di tempat lain, jadi berkat di luar lingkungan gereja, sehingga orang-orang yang ada di luar gereja juga bisa masuk ke dalam. Karena gereja itu adalah alat keselamatan Allah pada zaman sekarang. Terserah teman-teman hamba-hamba Tuhan setuju dengan statement saya, tetapi bagi saya gereja itu adalah alat keselamatan. Kalau ketika Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah, maka gereja itu adalah bahtera. Adalah bahtera, di mana orang-orang yang ada di dalamnya selamat. Nah, Anda sebagai orang benar di komunitas Anda, mari jadi garam dan terang di kota Anda, di komunitas Anda. Sehingga kehadiran Anda itu bisa membatalkan, ya, bisa membatalkan yang namanya hukuman Allah atas kota itu. Mungkin beberapa teman-teman uh, pernah mengetahui ada satu peristiwa di Bitung di mana itu ada belum lama, itu akhir tahun 2023 yang lalu, ada satu konflik horizontal yang terjadi antara masa orang-orang Minahasa yang beragama Kristen dengan orang-orang pendatang, tapi juga sudah bercampur dengan orang-orang Minahasa yang sudah mualaf. Itu ada satu uh, pertikaian atau konflik horizontal yang terjadi. Dan itu menurut laporan intelijen menjelang Natal itu ada masuk satu kapal motor Doloronda yang isi penumpangnya itu adalah jihad dari Jawa. Siap untuk menunggang balikan
bukan cuma Bitung, tapi terutama yang sasaran tembak mereka itu justru kota Manado. Nah, itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan. Saya ikut di dalam kumpulan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Manado My Home. Nah, di situ saya bisa berkenalan dengan teman-teman hamba Tuhan dari GPI, dari Gereja Penyebaran Injil, termasuk Pendeta Ferdi Poluan dan beberapa teman yang lain. Nah, di situ kami melakukan doa bersama, membela kota Manado. Ya, karena sudah ada informasi, intel sendiri yang memberitahukan kepada pemimpin-pemimpin gereja, ada masuk jihad satu kapal motor Pelni, kapal motor Doloronda. Satu kapal, ya kira-kira 1.500 sampai 2.000 orang lah. Karena itu satu kapal full katanya. Isinya jihad untuk menunggang balikan kota Manado. Tapi bersyukur sampai dengan bulan ini, sampai dengan hari ini, apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Walaupun hanya sebagian besar dari jihad itu yang sudah pulang, sebagian besar masih tinggal di kota Manado. Di kota Manado dan Bitung. Tapi satu hal yang pasti, sama seperti Tuhan menyelamatkan kota yang menjadi tempat pengungsian dari Lot, saya yakin karena hadirnya Lot, orang-orang yang mirip Lot di kota Manado, sampai kota Manado ini bisa luput. Ya, ini masih segar. Ini informasi belum terlalu lama. Ya, belum terlalu lama. Akhir tahun 2023 kejadiannya. Akhir tahun 2023. Tapi kalau sampai dengan triwulan pertama 2024 kota Manado masih aman, saya sungguh meyakini karya keselamatan Allah yang kekal itu masih tetap berlaku dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kota Manado bisa diselamatkan oleh karena masih ada orang-orang benar di dalamnya. Nah, bila Anda ingin komunitas Anda, kota Anda tetap dalam berkat Tuhan, maka biar Anda sebagai orang benar itu boleh berperan aktif di dalamnya. Oke, hanya sampai di sini dulu pelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, eksegesis Kejadian 19. Saya tahu ini memang masih jauh dari harapan sebagai sebuah eksegesis, tetapi saya sudah coba berusaha keras melakukannya, keras ilmuwan, tetapi juga saya ada ikut menggumuli di dalam pergumulan-pergumulan spiritual saya beberapa hari sebelum hari ini, dan inilah yang dapat saya lakukan. Kurang dan kelemahannya saya serahkan kepada tangan Tuhan, karena saya yakin dan percaya ketika Dia berfirman, maka ada maksudnya untuk disampaikan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui Kejadian 19 ini, melalui peristiwa Sodom dan Gomora, kami boleh melihat betapa peran aktif orang benar untuk keselamatan sebuah kota. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya, bahkan kota tempat perlindungan mereka, Tuhan buat aman, Tuhan tidak tunggang balikan, karena Lot adalah orang benar. Bapa, kami adalah sekumpulan orang-orang benar di komunitas kami, di kota kami masing-masing. Engkau kiranya akan menilik itu sebagai kebenaran untuk Engkau mendatangkan damai sejahtera atas komunitas kami, atas kota di mana kami hidup dan berada. Oleh karena itu Bapa, ampuni untuk segala kekurangan kelemahan kami dalam kami berperan menjadi garam dan terang di kota di mana kami Tuhan tempatkan. Dan kiranya ya Tuhan, melalui kehadiran-Mu dalam hidup kami, maka kota kami akan ikut diselamatkan. Terpujilah nama Kristus kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan Terima kepada kasih, Ibu Pastor Ayu. Roni. Baik, sama-sama. Dan sekaligus saya mohon pamit ya.
Ya. Makasih, Pastor.